topik hari ini nih Bapak Ibu, yaitu mengajar kreatif dan interaktif dengan Canva untuk pendidikan. Nah, siapa nih yang udah nggak sabar nih Bapak Ibu? Oke, sebelum mulai acaranya, saya memperkenalkan narasumber yang spesial kami hari ini. Jadi hari ini kami kedatangan narasumber, yaitu Bu Pipit. Nah, Bu Pipit sendiri membantu guru di seluruh Indonesia untuk memberdayakan siswa mereka dengan merevolusikan pendidikan melalui Canva. Beliau juga bekerja di industri pendidikan sejak tahun 2010. Dimulai dengan sukarelawan untuk Indonesia Mengajar sebagai guru sekolah dasar di pulau terpencil selama setahun. Lalu setelah mendapatkan pemahaman tentang sistem pendidikan di Indonesia, beliau bekerja sebagai asisten bahasa Indonesia untuk Departemen Pendidikan Australia Barat pada tahun 2012. Nah, Bu Pipit juga pengalaman yang didapatkan membuat semangat beliau untuk melayani orang lain di pendidikan. Di waktu luangnya, Bu Pipit senang santai dengan secangkir kopi sambil membaca buku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan workshop hari ini, saya mempersilahkan saja Bu Pipit untuk memulai workshop hari ini. Selamat malam, Bu Pipit. Selamat malam, Mbak Nesya. Apa kabar? Baik, Bu. Oke, baik. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kalau... Ya, oke. Sudah di spotlight. Nah, Bapak Ibu, boleh tolong chat di kolom komentar ya. Sebelum saya mulai, saya pengen kenalan lebih lanjut dulu nih dengan Bapak dan Ibu Guru sekalian. Sudahkah Bapak dan Ibu Guru punya akun Canva untuk pendidikan? Coba taruh di kolom chat ya. Ibu Liana Lita sudah, SMPN 12 sudah, Pak Surahmin sudah, Ibu Sulastri sudah, Ibu Rostika belum, Ibu Liza, It's Me belum, mungkin boleh sambil diganti ya namanya gitu ya, biar nanti saya bisa ingat dengan nama. Ibu Sri Anu belum, Ibu Marwa belum, Pak Rudi juga belum. Baik, jadi ada beberapa yang belum ya. Pak Ahmad Qadri juga belum. Sudah tapi ditolak. Nah, nanti Pak Wiryawan saya kasih tahu nih gimana solusinya. Oke. Baik, kalau gitu saya izin share screen ya. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan memperkenalkan Canva untuk pendidikan, khususnya untuk bagaimana cara untuk aktivasi Canva untuk pendidikan. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu guru yang aktivasinya belum aktivasi ataupun ditolak gitu ya kemarin. Nah, ini sekilas informasi tentang Canva untuk pendidikan sendiri. Jadi Canva untuk pendidikan adalah 100% gratis untuk Bapak dan Ibu guru, serta siswa, serta tenaga kependidikan dari jenjang TK gitu ya, hingga SMA sederajat. Dengan Canva untuk pendidikan sendiri, Bapak dan Ibu... foto, Mang. Dengan Canva untuk pendidikan sendiri, Bapak dan Ibu, serta siswa dan tenaga kependidikan akan mendapatkan semua manfaat dari fitur Canva Pro gitu ya. Fitur-fitur Canva yang premium ditambah lagi juga Bapak dan Ibu guru akan mendapatkan fasilitas khusus gitu untuk pendidikan. Contohnya adalah Bapak dan Ibu guru bisa mengundang siswa untuk bergabung atau berkolaborasi di kelas Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, kenapa sih harus mengadopsi teknologi atau khususnya dalam hal ini adalah Canva untuk pendidikan? Karena dengan Canva kita membantu mengasah kreativitas gitu ya, yang mana adalah kreativitas untuk peserta didik kita adalah keterampilan untuk seumur hidup. Selain itu juga terdapat puluhan ribu template yang menarik gitu ya di Canva yang mana tentu saja materi belajar yang menarik berbuah hasil belajar yang lebih baik. Lalu di Canva sendiri juga siswa dan guru bisa berkolaborasi di kelas untuk meningkatkan kepercayaan diri dan melatih pola berpikir kritis tingkat tinggi. Selain itu tentu saja untuk Bapak dan Ibu guru menghemat waktu dalam membuat bahan ajar rumit menjadi sederhana. Nah, jadi ini lebih detailnya lagi gitu ya, bisa apa saja di Canva untuk pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu seperti saya sampaikan tadi,
bisa berkarya, mendapatkan semua manfaat dari Canva Pro, jutaan gambar, font, grafik, audio, video animasi, dan template premium, yang mana tentu saja bisa digunakan untuk membuat bahan ajar. Nah, saya nggak tahu nih, Bapak dan Ibu sudah bergabung atau belum di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia, karena sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, khususnya kemarin sudah ada kegiatan dengan Kementerian Pendidikan. Contohnya ada Pekan Bukti Karya dan juga desain kompetisi desain bahan ajar. Nah, semuanya Bapak dan Ibu guru bisa berkarya di sini. Mungkin kalau Bapak dan Ibu guru sudah gabung di grup Facebook, boleh ya komen di kolom komentar gitu ya. Dan juga mungkin kalau kemarin sempat ikut Pekan Bukti Karya ataupun ikut kompetisi desain di platform Merdeka Mengajar, coba taruh di kolom chat biar saya tahu nih siapa saja yang ikut di kegiatan malam hari ini. Terus juga bisa berkolaborasi, jadi nanti ketika Bapak dan Ibu guru sudah mendapatkan akun Canva untuk pendidikan, Bapak dan Ibu bisa langsung gitu ya, undang siswa untuk bergabung di kelas Bapak dan Ibu guru sekalian. Nanti di situ bisa langsung berkolaborasi dengan siswa, bisa membuat contohnya laporan penelitian ataupun juga kegiatan kolaboratif yang lain. Terus bisa berlatih, nanti Bapak dan Ibu guru juga bisa mengintegrasikan dengan Google Classroom, dari Canva ke Google Classroom ataupun Microsoft Teams, lalu Bapak dan Ibu guru juga bisa memberikan assignment atau menugaskan tugas di siswa di kelas Canva Bapak dan Ibu guru, lalu juga bisa direview di situ. Nah, ini LMS ya yang sudah bisa Bapak dan Ibu guru integrasikan. Ada Google Classroom dan juga ada Microsoft Teams. Terus, nah bagaimana cara untuk aktivasinya? Nah ini silakan Bapak dan Ibu guru yang belum ya, yang belum pakai akun Canva untuk pendidikan, karena ini 100% gratis, jadi silakan langsung diaktifkan. Silakan pergi ke tautan ini, ke halaman ini gitu ya, canva.com/ID pendidik. Nah, kuncinya Bapak dan Ibu guru harus menggunakan alamat email sekolah, SCH ID atau Belajar ID. Jadi per bulan ini panduannya adalah Bapak dan Ibu wajib menggunakan alamat email sch.id atau belajar.id. Nah, bagaimana untuk mengaktifkan akun Belajar ID kalau Bapak dan Ibu belum punya gitu ya. Nah, semua guru dan siswa serta tenaga kependidikan di seluruh Indonesia sudah bisa klaim akun Belajar ID di sini. Jadi silakan boleh dicek ya, bisa klaim secara pribadi ataupun nanti bisa difasilitasi oleh IT sekolah dari pihak sekolah. Jadi silakan klik di situ, kunjungi halaman ini, tadi sudah saya letakkan di kolom chat. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu bisa klik daftar sekarang. Kalau belum punya akun Canva sama sekali, silakan klik yang ini, sign up with email, gunakan email sch.id atau belajar ID. Nah, setelah akun Bapak dan Ibu guru terbuat gitu ya, akun Canva-nya sudah terbuat, Bapak dan Ibu bisa klik di sini. Klik di pengaturan akun ya yang ada tanda scrub gitu ya. Pertama-tama klik di pengaturan akun, setelah itu baru klik penagihan dan tip, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan Bapak dan Ibu memilih tujuan menggunakan Canva-nya untuk apa. Tujuan menggunakan Canva-nya untuk guru, ya. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa sekalian pilih pengaturan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu setelah itu akan muncul di bagian bawah, jadi ini masih di satu halaman yang sama, Bapak dan Ibu akan muncul pilihan untuk aktivasi Canva untuk pendidikan. Jadi silakan bisa diklik daftar sekarang secara gratis. Ikuti langkah-langkahnya, akan muncul halaman ajakan untuk verifikasi. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik mulai verifikasi sekarang, lalu isi data diri ya, Bapak dan Ibu sesuai dengan yang diminta. Jadi ada aduh maaf. Oke.
Lalu isi ya Bapak dan Ibu sesuai dengan yang diminta, ada nama depan, nama belakang, alamat email itu biasanya akan otomatis terisi gitu ya sesuai dengan akun. Lalu habis itu yang paling penting, nah ini yang sangat-sangat penting adalah Bapak dan Ibu harus mengirimkan dokumen pendukung. Gitu ya. Dokumen pendukung ini Bapak dan Ibu berupa NUPTK atau sertifikat pendidik. Tapi kalau tidak punya atau belum punya, silakan bisa menggunakan kartu anggota IG atau PGRI. Lalu silakan tunggu proses verifikasi dari tim kurang lebih 48 jam. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu pengajuannya sudah disetujui, akan mendapatkan email seperti ini. Nah, ini saya sambil baca di kolom chat, di kolom komentar gitu ya. Aduh, Pak Surahmin, boleh berbagi PPT aktivasi Canva. Nah, silakan bergabung di grup Facebook ya Pak. Semua informasi ada di situ. Jadi, semua informasi panduan bagaimana cara aktivasi Canva untuk guru Indonesia sudah ada di grup Facebook kita. Nanti saya akan bagikan. Saya mau bacakan nih komentar dari Ibu Citra Erbina Sembiring ya. Jadi, menggunakan Canva untuk membuat video di Pekan Bukti Karya dan masuk nominasi Gotong Royong mewakili komunitas Rumah Lentera GWE. Keren sekali Bu Citra. Mungkin boleh, ini kayaknya Bu Citra nggak pakai kamera ya. Minggu lalu saya diundang untuk menjadi pembicara langsung nih Bu di Pekan Bukti Karya. Mungkin boleh, apakah Bu Citra juga datang ke Jakarta gitu ya di Kemendikbud? Mungkin boleh nanti ngobrol setelah ini ya. Oke. Nah, sekarang saatnya saya tampilkan di grup Facebook kita. Jadi ini saya sudah share screen, saya tinggal keluar aja. Nah, ini grup Facebook kita. Saya tampil, silakan bergabung ya, semua informasi terbaru sudah ada di grup Facebook. Oke, saya mau cepat saja ya karena waktu kita terbatas dan timingnya juga kayaknya rada nanggung, rada nggak enak gitu ya. Ini kebetulan sedang maghrib, jadi semoga Bapak dan Ibu guru yang di WIB tidak terganggu gitu ya. Jadi ini di grup Facebook ya, jadi semua informasi terbaru ada di grup Facebook kita. Jadi saran saya silakan Bapak dan Ibu guru bergabung karena semua pendampingan, semua informasi terbaru tentang penggunaan Canva untuk KBM ada di grup Facebook ya. Seperti Bapak dan Ibu lihat, ini ada tampilan unggulan, semua informasi tentang terbaru gitu ya. Contoh ini ada fitur baru papan tulis atau whiteboard baru saja kemarin September ini launching gitu ya. Akhir Agustus launching, lalu Septembernya langsung di minggu berikutnya kita adakan webinar bagaimana cara mengajar menggunakan papan tulis atau whiteboard secara interaktif dengan siswa. Terus juga, nah tadi yang di kolom komentar mencari-cari panduan, silakan di sini semuanya sudah ada contoh bagian panduan. Di sini sudah ada panduan bagaimana cara untuk verifikasi akun Canva untuk pendidikan, lalu gimana cara untuk menambahkan siswa ke kelas di Canva, termasuk juga bagaimana cara membagi siswa ke dalam kelompok. Nah, untuk kedepannya nanti semua panduan akan ditambahkan di sini. Selain itu juga tentu saja ada panduan lain gitu ya yang ada di YouTube. Tautannya pun sudah saya tambahkan di bagian unggulan. Jadi nanti kembali lagi Bapak dan Ibu guru bisa eksplorasi ya di bagian unggulan, semua informasi terbaru ada di sini. Terus selain itu nanti di grup Facebook ini Bapak dan Ibu guru juga bisa saling berbagi karya. Nah, contoh saya mungkin bisa tampilkan scroll ke bawah. Ini hasil karya Bapak dan Ibu guru sekalian gitu ya. Bisa saling berbagi inspirasi di grup Facebook ini. Nah, dalam kaitannya di webinar kita gitu ya. Dalam kaitannya di webinar kita adalah mengajar secara interaktif ya kan, kreatif dan interaktif menggunakan Canva untuk pendidikan. Nah, ada dua fitur yang ingin saya ajarkan atau saya bagikan gitu ke Bapak dan Ibu guru
sekalian. Yang pertama sebenarnya kedua fitur ini gitu ya, kaitannya kalau kita mengajar secara interaktif gitu, ada dua fitur atau dua bentuk format di Canva yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Nah, ini mohon maaf untuk Bapak dan Ibu pemula bisa mengikuti dulu ya. Bapak dan Ibu khususnya yang belum pernah pegang Canva sama sekali, saya rasa ini mungkin akan sedikit terlalu cepat gitu ya. Nah, setelah nanti Bapak dan Ibu guru bergabung di Canva untuk Guru Indonesia, bisa coba eksplorasi di bagian acara. Ya. Nah, di bagian acara ini, semua rekaman webinar-webinar sebelumnya bisa Bapak dan Ibu guru temukan. Contoh termasuk juga bagaimana webinar yang paling mudah gitu ya untuk pemula itu ada di bagian awalnya. Jadi ada pengenalan dasar fitur-fitur Canva untuk pendidikan, pelatihan membuat LKPD, termasuk juga bagaimana cara membuat poster, dasar-dasar desain grafis, itu semuanya rekamannya ada di grup Facebook. Jadi bisa Bapak dan Ibu guru eksplorasi nanti di sini. Nah, lalu kalau kaitannya dengan kita mengajar secara interaktif, ada dua fitur yang bisa kita gunakan, yaitu fitur presentasi. Ya, jadi di sini ada pernah kita adakan di bulan Juli webinar presentasi interaktif gitu ya, dilengkapi dengan 3D dan permainan. Nah, untuk detailnya kembali lagi, kalau mau detail langkah demi langkah gitu ya, detailnya Bapak dan Ibu guru silakan nanti ditonton sendiri rekamannya ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentang yang papan tulis. Nah, mengenal fitur baru papan tulis ini kemarin keren sekali, seru sekali webinar dengan Bapak dan Ibu guru di sini gitu ya, dibantu oleh Ibu Renilda Apua Muji Jayanti. Beliau adalah guru Duta Canva Indonesia. Kalau yang tadi, yang presentasi interaktif ini dibantu dengan Bapak Irwan Taufikur Rahman. Nah, itu panduannya benar-benar detail sekali. Nah, pada kesempatan malam hari ini, karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa untuk membantu yang sangat-sangat detail, jadi mungkin akan langsung lebih cepat ke fitur-fitur tips dan triksnya saja. Nah, saya akan bagikan di kolom komentar, di kolom chat gitu ya, tautan ini. Mungkin bisa Bapak dan Ibu guru eksplorasi juga. Nah, silakan dibuka, saya juga akan tampilkan halaman presentasi yang sudah dibuka. Nah, ini adalah presentasi interaktif buatan Pak Irwan. Jadi ini jelajah Bima Sakti, klik di mana saja untuk mulai, kita bisa klik di mana saja. Terus Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ini ada astronot yang menyapa, namanya Happy, mau menemani siswa menjelajah ruang angkasa. Nah, kita bisa klik. Nah, lalu siswa akan diberikan pilihan, mau mereka membaca tujuan, mau materi atau latihan atau main atau kontak, ini kontak gurunya gitu ya. Nah, kalau dari kalau dari cerita Pak, ini saya sambil baca komentar ya, Pak Ibu Surahmin, tinggal di copy saja bit.ly-nya, taruh di browser ya. Kalau memang di HP nggak bisa, nah silakan diklik, itu udah bisa langsung terbuka presentasinya. Bapak, Mbak Wipit, Bapak bukan Ibu. Oh, Pak Surahmin ya, maaf. Oke, iya. Nah, ini dibantu sama Mbak Nesa yang ada HTTPS, tapi bisa langsung di-copy terus ditaruh di browser ya. Tapi kalau di handphone memang susah untuk bisa diklik. Oke, lanjut ya. Sudah. Ya. Kita dari Pak Irwan, itu anak-anak itu akan langsung tertarik, mereka main gitu kan. Nah, mereka akan main, mereka nggak akan skip materi gitu kan. Nah, ketika mereka klik main, di bagian ini sama Pak Irwan diintegrasikan dengan Educa Play. Nah, jadi dia bisa start gitu ya. Terus anak-anak tuh main, pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan materi. Nah, contoh nih ya, planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari dan ada timingnya gitu kan. Wah, tenggelam kodoknya. Oke, planet merah, ulangin ya. Gitu ya. Jadi anak-anak mereka main game, mereka akan tertarik untuk main game, tapi kalau tentu saja kalau mereka belum baca materinya kan mereka nggak bisa jawab kan, kayak tadi
kodoknya tenggelam gitu, dia nggak bisa loncat karena dari daun ke daun gitu kan. Nah, ini contoh ya, kita coba lagi. Semoga nih jawaban saya cepet nih. Planet terbesar, malam. Kayaknya Jupiter. Nah, contohnya gitu ya. Terus nanti kalau mereka stuck gitu ya, nggak bisa main, mereka akan kembali. Tapi tadi kembalinya kan ada home. Jadi kita kembali ke home dulu. Nah, ketika klik home ada di pojok kanan atas, anak-anak akan kembali ke halaman ini. Terus nanti mereka mau nggak mau kan harus ini ya, baca materi, pelajari materi. Nah, mereka akan klik materinya seperti ini. Sistem tata surya. Lalu mereka akan klik salah satu planet untuk melanjutkan. Contoh mau klik random gitu ya. Nah, contoh ini yang Mars gitu ya. Nah, ini Mars dan di presentasi ini diintegrasikan lagi dengan video 3D ya. Ini 3D-nya beliau ngambil dari sumber lain yang tentu saja udah bisa nih di-embed gitu ya. Nah, siswa bisa langsung experience nih 3D ini gitu ya dengan presentasi Canva ini. Contoh nomor 1 apa gitu ya, nomor 3 apa, nomor 5 apa, dan lain sebagainya. Jadi mereka eksplorasi materi di sini sambil juga membaca ciri-ciri. Dari sini mereka bisa pindah lagi ke planet yang lain. Nah, contohnya Saturnus. Ini juga 3D model. Nah, terus dari sini pindah. Jadi mereka bisa berpindah dari satu planet ke planet lain sesuai dengan kemauan mereka. Tentu saja ini sistem atau bahan ajar yang seperti ini mendukung atau mendukung adanya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan dari kecepatan belajarnya siswa, kemauan belajarnya siswa, mereka mau mulai dari mana gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak di instruksinya tuh nggak yang saklek gitu ya. 1 lakuin ini, 2 lakuin ini gitu ya. Tapi dari Pak Irwan sendiri cukup bagikan, oh ya ini ada presentasi, coba dipelajari ya gitu kan, dan lain sebagainya. Terus dari sini anak-anak kalau mereka sudah eksplorasi materi, mereka bisa latihan. Nah, latihan soal ini sama beliau diintegrasikan di Google Form. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat gitu ya, di dalam presentasi ini Bapak dan Ibu bisa dengan bebas mau mengkoneksikan Canva presentasi Bapak dan Ibu dengan website atau halaman yang mana saja gitu ya. Nah, ini saya tutup bagian latihannya. Terus termasuk juga untuk kontak ini kayaknya, nah ini langsung ke nomornya si Pak Guru gitu ya. Oke, nah ini yang presentasi interaktif. Oke. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Saya pindah ke beranda Canva. Ini halaman Canva saya. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru sekalian sudah punya akun Canva, khususnya Canva untuk pendidikan, nah bisa dilihat di pojok kiri atas itu ada tulisan pendidikan. Nah, artinya ini akun Bapak dan Ibu guru sudah Canva untuk pendidikan. Lalu selain itu, lihat ke bawah di tengah gitu ya, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada rekomendasi template untuk pendidikan. Contoh ini yang baru di launching kemarin, ada papan tulis, ada presentasi pendidikan, ada video pendidikan, infografis pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi di Canva ada banyak sekali puluhan ribu template yang bisa Bapak dan Ibu guru langsung gunakan, ataupun ATM. Nah, ATM ini sangat membantu sekali ya, khususnya untuk Bapak dan Ibu guru yang baru. Jadi ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Jadi bisa dimodifikasi nih presentasi pendidikannya. Nah, untuk presentasi yang Bima Sakti tadi, dari Pak Irwan sendiri menggunakan format yang presentasi pendidikan. Nah, kita bisa klik yang tanda kaca pembesar ini. Nah, nanti kita bisa langsung mendapatkan puluhan ribu pilihan template yang presentasi pendidikan yang bisa langsung Bapak dan Ibu gunakan. Nah, ini hasil pencarian ini akan sesuai dengan setting bahasa akun Bapak dan Ibu guru. Jadi kebetulan ini saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi yang akan muncul pertama adalah template-template dalam bahasa Indonesia.
Tapi kalau nanti saya ganti pengaturan bahasa dalam bahasa Inggris, jadi nanti akan muncul adalah template-template dalam bahasa Inggris gitu ya, yang mana kemungkinan akan jauh lebih banyak nih ya, mungkin ada 3.000 template gitu ya dalam presentasi pendidikan. Nah, ATM itu gimana? ATM itu kita tinggal pilih dulu nih, Bapak Ibu pilih atau bisa cari gitu ya, presentasi pendidikan matematika, agama Islam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa coba dieksplorasi. Tapi kayaknya kalau untuk agama belum tersedia di Canva template-nya karena memang kita baru mengejar mata pelajaran yang global dulu gitu ya. Jadi untuk agama baik agama apapun itu untuk saat ini belum tersedia. Nah, di sini kita bisa tinggal pilih dari segi template gitu ya, yang visualnya dari segi warna, pilihan elemen sesuai dengan karakter peserta didik Bapak dan Ibu guru. Jadi misalkan kalau peserta didiknya SD ya cari yang kartun-kartunnya gitu ya, grafisnya mungkin lebih cocok untuk SD gitu ya. Atau kalau untuk yang SMA ya grafiknya mungkin bisa pilih yang sesuai untuk anak SMA gitu. Nah, sekarang kita coba pilih gitu ya salah satu contohnya misalkan migrasi manusia. Kita pilih, tinggal diklik tadi ya di bagian template yang ingin Bapak dan Ibu guru buka. Nah, langsung muncul, lalu muncul terapkan semua halaman karena template-nya ada banyak pilihannya. Klik terapkan semua halaman, nanti semua 12 halaman akan otomatis muncul. Ya, nah ini template-nya. Bapak dan Ibu guru tinggal menyesuaikan. Lalu kalau kita pengen membuat yang seperti ini, terus gimana? Nah, yang pertama adalah gunakan hyperlink. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengkaitkan satu halaman ke halaman berikutnya. Contoh ya, tadi kan kita di bagian, nah ini kan cover gitu ya, ini cover yang pertama, oh ya udah covernya seperti ini. Terus kalau misal pengen ditambahi siapa tadi si astronot kecil gitu ya, dia seolah-olah menyapa gitu kan, dan ngomong-ngomong ini bisa loh ditambahkan audio gitu ya, seolah-olah ada suaranya. Nah, oke, nah contoh ya, contoh tadi kita mau tambahkan, contoh saya mau pilih yang ini gitu ya, mirip gitu ya. Contoh ini daftar isi. Nanti anak-anak suruh pilih, lalu kita bisa tinggal drag and drop gitu ya. Terus yang ini contohnya, nah mungkin yang seolah-olah ini astronotnya di sini gitu ya. Terus kan tadi teksnya bisa gerak gitu kan. Nah, ini bagian elemen teks tinggal kita klik, mungkin bisa kita perbesar sedikit gitu ya. Katakanlah ini seolah-olah menyapa ya, kayak yang tadi astronot tadi, terus gimana caranya supaya dia bisa bergerak tadi kan, nggak statis seperti ini, tinggal diklik, klik efek, nah lalu klik animasikan. Jadi klik animasikan gitu ya, ada banyak nih pilihan animasinya. Nah, ada baseline, ada mesin tik. Nah, ini berarti yang tadi yang astronot. Jadi ketika nanti dipresentasikan, dia akan munculnya. Nah, pengaturan waktunya pun bisa kita atur. Ya, kalau kita lihat ini satu halaman, jadi diklik dulu di bagian ini, satu halaman ini 5 detik. Tentu saja ini terlalu cepat gitu ya. Kita pengen dia maksimal sampai 30 detik, terapkan ke semua halaman. Nah, maka otomatis efek yang mesin tik ini pun akan menyesuaikan kecepatannya. Nah, kelihatan ya, dia akan lebih lambat gitu kan, dibanding kalau tadi satu halaman ini cuma 5 detik, maka dia akan langsung cepat gitu ya tulisannya. Nah, itu trik pertama. Terus yang hyperlink, which is yang adalah kunci gitu ya, supaya ketika klik tujuan bisa langsung pindah ke tujuan. Klik home, kembali lagi ke halaman ini, klik materi, terus ke bagian materi, klik yang planet, jadi bisa pindah-pindah. Nah, triknya adalah menggunakan menggunakan hyperlink. Nah, contoh ini ya, jadi klik sejarah manusia, contoh ini materi 1. Kita pastikan dulu ini semua sudah intinya semua bisa diklik. Ada hack dari Pak Irwan, supaya kalau kita presentasi sekarang gitu ya, ini kan nggak bisa diklik, ya kan, nggak muncul tanda tangan gitu kan. Nah, supaya ada
semua area tersebut bisa diklik. Nah, kita gunakan garis dan bentuk. Jadi ambil di tab elemen, ambil garis dan bentuk. Nah, kelihatan. Lalu di blok, tutupi semua halaman ini. Ya. Lalu setelah itu klik ke bagian transparansi. Nah, transparansinya dibuat kosong. Ya kan? Jadi dia nutupin tapi transparan, jadi kalau kebaca instruksinya apa, sejarah manusia. Nah, lakukan hal yang sama. Saya tinggal Ctrl+C, Ctrl+V, taruh di sini, Ctrl+C, Ctrl+V, taruh di sini. Udah kan? Lalu habis itu pilih, diklik lagi. Nah, diklik lagi yang tadi kotak transparan itu ke pojok kanan. Setelah diklik ya, kita pilih ke pojok kanan ada tanda tautan. Nah, di bagian tautan ini, Bapak dan Ibu bisa dengan bebas mengarahkan mau kemana saja. Ya, jadi misalkan yang sejarah manusia, saya mau ke halaman 5. Selesai. Yang cerita yang berlanjut, kita mau ke halaman 6. Contoh ya, selesai. Halaman terus berkembang, kita mau ke halaman 8. Nah, jadi ketika di presentasi, nah, kelihatan ya, muncul tanda tangannya. Nah, ketika diklik, ketika diklik harusnya, nah, muncul ya tanda tangan klik. Nah, dia keluar Afrika. Nah, terus dari sini, tugas kita selanjutnya adalah, nah, kasih ini tanda home. Jadi ini ada tanda kembali ke daftar isi, atau tadi contoh, yang latihan, yang satu ini kembali ke, ini juga harusnya kembali ke daftar isi ini ya, jadi sama aja, kembali ke daftar isi. Nah, sama halnya konsepnya ya, jadi kita tinggal cari di bagian elemen, lalu kita cari tadi kan rumah ya, tanda rumah. Nah, tanda home kita klik aja, kita taruh di bagian aman atas gitu ya. Nah, di sini. Terus warna bisa kita sesuaikan, contoh misalkan warna putih. Terus kita tinggal diklik, lalu tinggal posisi tambahkan tautan lagi. Nah, tadi kan daftar isi kita ada di halaman 3. Nah, sudah. Jadi kalau kita klik, tautannya sudah berfungsi ya kan ke halaman 3. Lalu kita tinggal copy dan paste aja ke semua halaman, maka otomatis si home ini, si rumah ini, dia ke halaman 3 tersebut gitu ya. Nanti dasar-dasar desain itu perlu kita bahas di bagian terpisah. Ini kita hack aja tips dan trik untuk membuat presentasi yang serupa. Nah, tadi kan di sini ya, saya mau double check lagi nih, harusnya sudah aman ya ke halaman 5, ke halaman 6, ke halaman 8. Nah, saya mau double check lagi nih ya, maju paling depan itu udah paling depan, maju paling depan udah paling depan, biar bisa diklik. Oke. Nah, sejarah manusia. Nah, pokok bahasan. Ini katakanlah ini yang melanjutkan ya. Terus ketika klik home, balik lagi ke daftar isi. Balik lagi ke daftar isi. Nah, oke. Jadi kuncinya, triknya hanya seperti itu ya. Gunakan tautan. Ya. Lalu nanti misalkan tadi kan ada ini ya, ada latihan, main. Nah, sama halnya untuk latihan juga Kak. Berarti kan tautannya, contoh ini latihan gitu ya. Yang ini kerjakan di sini lalala gitu ya, diklik. Nah, tinggal diklik, gunakan tautan, lalu misalkan tadi pakai ya katakanlah ini ya, katakanlah ini Google Form gitu. Nah, tinggal di copy, masukkan websitenya di sini, lalu enter. Nah, otomatis nih semua halaman tulisan tadi kalau kita klik gitu ya, maka dia akan langsung ke halaman website yang tadi kita nah gitu ya. Jadi gunakan tautan. Oke, sudah sampai di situ untuk yang presentasi. Saya mau lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang ini adalah papan tulis. Jadi baru launching akhir Agustus lalu, akhir Juli, Agustus, akhir Agustus lalu. Pokoknya ini masih fitur yang baru banget gitu ya. Jadi hari ini ada event Canva Create. Jadi dari 3 co-founder
Canva, ada Melanie Perkin, Cliff Ober, dan juga Cameron. Mereka akan membagikan informasi khususnya salah satunya adalah informasi tentang fitur-fitur terbaru di Canva. Nah, fitur papan tulis ini merupakan salah satu fitur yang juga dijelaskan gitu ya. Nah, ini saya meminjam slide dari Ibu Apua. Beliau membuat contoh kegiatan dengan siswa gitu ya. Jadi ini ada contohnya, ada 3, latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4. Yang ini contoh kalau nggak salah nih halaman 1 ini, nah ini kegiatan KBM beliau dengan siswa nih di Canva dengan menggunakan papan tulis. Jadi mereka siswa-siswa menggunakan papan tulis. Nah, kegiatan apa sih yang membuat mereka seru banget gitu ya ngerjain? Nah, beliau salah satunya yang paling saya suka adalah yang ini nih, halaman 2. Nah, ini mau saya hapus dulu gitu ya. Saya hapus dulu. Nah, jadi yang pertama-tama dibuat dulu. Oh, ini juga nih. Nah, oke. Ini juga. Oke. Yang pertama-tama adalah Bapak dan Ibu buat dulu idenya atau konsepnya. Ini salah satu ide, mungkin nanti bisa langsung diterapkan gitu ya, melakukan hal yang sama gitu. Nah, di sini Ibu Apua membagi siswa dalam 4 kelompok. Kelompok B, kelompok C, kelompok D. Terus pertanyaannya, tugasnya adalah cari elemen yang termasuk ke dalam hewan yang bertelur. Jadi kan di Canva itu siswa tuh bisa mendapatkan akses ke berbagai macam stiker ya atau grafis gitu di tab elemen sebelah kiri gitu. Nah, di sini jadi pertama-tama Bu Apua menjelaskan dulu ke anak-anak tugasnya ini ya A B C D gitu ya. Jadi dijelaskan dulu. Lalu ada waktunya. Nah, ini di tampilan papan tulis ada pengatur waktu. Klik di bawah, kiri bawah. Nah, ada tulisan pengatur waktu. Saya sudah klik, muncullah 5 menit. Di sini bisa kita atur. Jadi misalkan mau 1 menit. Berarti kan 0,1 ya. Nah, ataupun 30 detik. Nah, contoh ya, 30 detik. Nanti ketika sudah diatur, lalu bagikan akses tautan ke papan tulis ini ke siswa. Nah, bagikan tautannya gimana? Nah, sekarang lihat di pojok kanan atas ada tulisan bagikan. Klik bagikan, yang punya tautan bisa edit, salin tautan. Karena kan kita pengen siswa mengedit ya, gitu kan. Salin tautan, lalu bagikan ke grup siswa ataupun ya bagikan ditulis di papan tulis ataupun taruh di WhatsApp gitu ya. Kalau kemarin Bu Apua biasanya taruh di WhatsApp. Nah, lalu pastikan dulu semua elemen yang kita tidak ingin siswa rubah-rubah sudah kita kunci. Nah, contoh yang ini kita klik. Jadi lihat ya, saya blok semuanya. Saya blok. Nah, pojok kanan atas ada tulisan kunci, tanda gembok gitu ya. Bisa kita buka tutup gemboknya. Sekarang harus kita kunci. Terus ini juga kita kunci biar mereka nggak berubah-ubah lokasinya. Kita kunci dulu. Nah, kita kunci dulu semuanya. Nah, jadi semuanya udah nggak bisa digerak-gerak nih, ya kan? Lihat ya, mau saya nggak sengaja pencet delete, itu nggak bisa karena sudah dikunci. Nah, lalu sudah diterangkan kan ke siswa, bagikan tautannya tadi, tautan yang punya tautan gitu ya, atau kalau punya kelas, nah bisa nih di kelas Bapak dan Ibu Guru, hanya di kelas gitu ya, batalkan, karena saya nggak di kelas itu. Jadi yang punya tautan, lalu bisa edit ya, supaya siswa bisa edit, tinggal klik salin tautan, sudah bagikan. Lalu jelaskan ke siswa, ini tugasnya cari elemen yang termasuk ke dalam hewan yang bertelur dalam waktu katakanlah 30 detik gitu ya. Lalu kasih mereka tautan, lalu klik mulai ngitung. Nah, contoh elemen yang termasuk hewan bertelur, ayam. Cari di grafis gitu ya. Ayam yang ini. Nah, terus saya di bebek. Saya contohnya di kelompok B gitu ya. Jadi bisa tinggal cari bebek. Bebek pun ada berbagai macam jenis. Jadi udah masukin aja nih semua bebek jenis-jenis bebeknya gitu ya.
terus contoh ular. Nah, gitu. Jadi anak-anak bisa seru-seruan. Waktunya udah habis. Nah, ketika sudah selesai gitu ya, tautannya tinggal diganti. Jadi tadi kan kita kasih siswa edit gitu ya. Nah, tautannya tinggal kita ganti ke bisa lihat atau bisa berkomentar supaya mereka nggak menambahkan ketika timernya sudah selesai. Ya, seru ya. Ini ide interaktif berikutnya. Oke, waktu saya tinggal 16 menit. Lalu gimana cara bikinnya? Nah, kembali dulu ke beranda sama sambil saya mau pindah dulu nih ke grup Facebook. Nah, jadi papan tulis itu Bapak dan Ibu bisa kelihatan ya, saya sudah pindah ke grup Facebook. Papan tulis adalah fitur baru di mana kemarin ketika di webinar yang ini saya membagikan template panduan untuk membuat navigasi papan tulis. Nah, saya mau klik dulu. Saya mau klik dulu karena kemarin panduannya saya bagikan di sini. Komentar waktu nyata. Harusnya saya pin nih kayaknya. Oke. Tautannya ada di sini dan saya pengen bagikan ke Bapak dan Ibu sekalian. Harusnya ada di sini nih. Nah, ada template ini nih. Ada, nah itu dia. Oke. Nah, saya mau copy, saya bagikan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Supaya nanti setelah webinar ini, Bapak dan Ibu bisa latihan belajar navigasi papan tulis sendiri. Saya pindah dulu ke page yang berikutnya. Nah, jadi tautan yang sudah saya kasih di kolom chat ke Bapak Ibu, saya klik ya. Nah, bit.ly template papan tulis, T-nya besar, P-nya besar, T-nya besar. Nah, kalau template itu artinya Bapak dan Ibu akan langsung dapat kopinya, ya. Jadi bisa dapat kopinya. Jadi ketika saya klik gunakan template, dokumen papan tulis, nah ini langsung papan tulis gitu ya. Dokumen papan tulis ini otomatis jadi punya saya. Jadi Bapak dan Ibu langsung punya kopi gitu ya. Nah, di sini cara menavigasi papan tulis karena papan tulis itu benar-benar papan tulis yang endless gitu ya. Satu papan, ini kalau kita mau bikin di copy, di Ctrl C gitu. Nah, jadi ada punya banyak itu bisa gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa menavigasi semua halaman putih ini? Jadi ini di pojok kanan bawah ada tanda perbesar, bisa diklik pas. Nah, gitu ya. Jadi langsung kembali ke halaman berikutnya. Atau kalau tadi kan punya Bu Apua ada beberapa halaman ya. Ya kan ada 5 halaman. Gimana caranya untuk bikin halaman baru? Tinggal diklik halaman 1. Nah, masih di pojok kanan bawah. Sekarang kan ada tanda 1 gitu ya. Klik, lalu klik buat halaman baru. Nah, jadi papan tulisnya ada beberapa halaman gitu ya. Kalau mau dihapus tinggal klik hapus. Oke, nah saya mau ke halaman yang 1. Di sini silakan Bapak dan Ibu gitu ya, zoom in, zoom out dengan trackpad ataupun dengan mouse ataupun juga bisa dengan yang di bawah gini ya, ada navigasinya sudah disediakan di pojok kanan bawah. Nah, silakan nanti dipelajari, ikuti ikuti panduan di sini gitu ya, perbesar di sini, dasar-dasar papan tulis. Jadi ikuti tugasnya, bermain, belajar dan bermain. Jadi bisa tambahkan komentar dimanapun di papan tulis. Contoh ya, tinggal diklik, kita klik tanda komentar, mau kasih komentar berupa stiker, gitu, itu bisa. Atau mau diketik gitu ya, keren. Lalu klik komentar. Nah, gitu ya. Terus yang kedua bisa menambahkan catatan tempel atau post-it note gitu ya. Jadi kita tinggal tambahkan nih catatan tempelnya. Jangan ketika mau menambahkan catatan tempel pasti kan Bapak dan Ibu nggak klik bagian manapun. Contoh kalau saya klik bagian yang ini gitu ya. Lalu saya klik ini kan ada
shortcutnya ya, S gitu. Ketika saya klik S nggak muncul, jadi jangan klik elemen apapun gitu ya. Pastikan klik di bagian luar baru klik S. Nah, kelihatan ya saya sudah klik S. Nah, muncul berbagai macam post-it note. Mau diganti warnanya, tinggal diklik pojok kiri atas ada pilihan warna. Nah, tinggal kita klik gitu ya. Jadi ini untuk post-it note, mau nambahkan teks. Nah, contoh tadi kayaknya yang di kegiatan Bu Apua yang ini beliau nggak pakai post-it note, tapi di kegiatan yang lain yang ini, nah ini pakai post-it note. Ya, terus kembali dulu. Yang berikutnya kita bisa merubah bentuk dengan sangat mudah dengan tombol yang ini, bentuk gitu ya. Ini segitiga, pojok kiri atas ada tulisan bentuk, saya tinggal rubah-rubah, mau segitiga, mau bentuk apapun mudah sekali. Nah, tugasnya di sini belajar bermain adalah diganti jadi bentuk segitiga gitu ya. Nah, sudah jadi. Terus belajar bermain yang lain. Ini tadi timer ya, timer nih di sini nih, pengaturan waktu bisa digunakan kalau seperti tadi contoh ide aktivitas yang tadi, ataupun juga untuk brainstorming dan lain sebagainya. Terus yang ini bisa nambahin stiker nih ya. Nah, contoh stiker ada di mana? Ada di bagian elemen. Nah, ada ini tadi catatan tempel, garis dan bentuk, grafik papan tulis, dan ada banyak sekali yang bisa kita tambahkan ke papan tulis kita. Gitu ya, contoh ini yang stiker ya. Nah, tambahkan stiker, misalkan, wah saya nggak suka monyet, misalkan. Terus misalkan, itu kalau nggak salah itu burung kakak tua ya. Terus misalkan jerapah, itu misalkan kayak pengen megang kepala jerapah gitu ya karena tinggi banget. Nah, jadi anak-anak bisa berinteraksi dengan cara seperti ini. Terakhir, nah ini kalau mau bikin prosedural gitu ya, sangat-sangat mudah sekali. Nah, contoh karena ada ini ya aliran kilat gitu. Nah, contoh saya mau nambahin yang ini, tinggal ditambahin aja nih panah. Nah, mau tinggal tambahin panah gitu ya, dia akan otomatis langsung bikin bentuk baru gitu. Mau dihapus, tinggal dihapus. Terus bentuknya mau diganti, nah ingat di bagian pojok kiri atas ada tulisan bentuk, misalkan kita ganti jadi bulat, ganti warna misalkan. Nah, dengan warna-warni, mau tambah warna yang lain, nah tinggal bisa ditambah gitu ya, pilih warna masing-masing. Oke, contoh ya, mau diperkecil boleh, misalkan mau dia lebih kecil, terus mau ditambahkan tulisan gitu ya. Contoh tulisannya, nah tinggal double klik lalu tulisannya sudah otomatis. Mau ditambahin lagi, tambahin lagi, dan sebagainya. Jadi itu yang diagram aliran kilat. Terus jangan lupa panahnya kan ini belum ada belum ada arahnya ya. Tinggal kita klik garis ini pojok kiri atas. Nah, ada pilihannya. Gitu ya. Tinggal kita sesuaikan bentuk diagramnya mau gimana. Oke, nah ini nanti silakan Bapak dan Ibu bisa salin ya template-nya. Tadi sudah saya taruh di kolom chat. Terus pada dasarnya bagaimana cara menggunakan papan tulis ya adalah ini 6 gitu ya, 6 panduan ini. Nah, contoh tadi mau bikin contoh yang kayak Ibu Apua, tinggal buat papan tulis baru. Nah, lalu tadi, nah kita mau mencontoh yang halaman 2 gitu ya. Nah, halaman 2 kita tambahkan dulu teksnya. Nah, contohnya tadi gitu ya. Tambahkan elemen hewan beranak. Contoh tadi kan udah bertelur. Terus tinggal tambahkan efek. Tadi kan Bu Apua warnanya ungu ya. Nah, tapi teksnya berarti harus kita ganti dengan warna putih.
Terus kita balik lagi ke efek lengkungannya, misalkan pengen nggak lengkung, misalkan, atau pengen lebih besar, lalu tinggal kita perbesar. Misalkan 20. Nah, tambahkan elemen hewan beranak. Lalu kita tinggal tambahkan di bagian elemen. Yang tadi masih ingat ya, garis dan bentuk. Nah, kita kasih space buat kelompok tadi kan kita mau bagi jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, tinggal di copy saja. Contoh mau 3 kelompok gitu ya, 3 kelompok aja. Tinggal diatur warnanya, misalkan warna kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, lalu tinggal mau kita kasih kelompoknya, kelompok A tapi nggak pakai teks tapi pakai grafis, misalkan ini gerak-gerak. Ya, ini kelompok A di sini. Terus kita mau cari kelompok B. Nah, sudah muncul yang setipe, ya kan? Terus bahkan kelompok C tadi dia udah langsung muncul. Nah, kurang lebih begini, tinggal diatur. Udah selesai. Terus mau dipercantik gitu ya, klik ABC. Mau dipercantik kan, tadi di kanan kiri mau dikasih elemen gitu ya, tinggal tambahkan stiker. Nah, misalkan stiker keren. Jadi di elemen Canva Bapak dan Ibu bisa mencari segala macam elemen ya, segala macam stiker yang bisa digunakan. Contoh ini misalkan ini pelajaran apa? Pelajaran biologi misalkan, bisa klik biologi. Terus kita bisa pakai elemen-elemen yang sesuai, gitu ya, contoh. Nih, biologi. Tambahkan di sini. Terus misalkan tadi ada stiker ya di bawah sini, ada stiker jempol. Kita tambahkan. Terus ada stiker misalkan yang ini. Nah, oke, nah terus kalau misalkan kita mau membagikan kayak interaktif gitu ya dengan siswa seperti tadi, nah jangan lupa digembok dulu, dipilih semuanya, di blok, gemboknya ada di pojok kanan atas, tinggal dikunci. Nah, jadi kalau udah dikunci, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa di-delete, nggak bisa digeser gitu ya, semuanya sudah terkunci. Nah, Bapak dan Ibu bisa membagikan akses edit ini ke maksimal 50 siswa di satu aktivitas gitu ya. Jadi kalau lebih dari 50, nanti siswa yang ke 51 dia akan terlempar gitu. Nah, kurang lebih begitu penjelasannya. Jadi ini hanya singkat saja gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau mau detailnya langkah demi langkah, silakan nanti tonton di rekaman webinar. Nah, ini rekaman webinar yang Papan tulis. Lalu rekaman webinar yang membuat presentasi, semuanya ada di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia. Saya kembalikan ke Mbak Nesya, silakan. Oke deh, keren sekali ya Bapak Ibu workshop hari ini. Sampai saya tadi juga dengerin, saya juga lihat Canva fitur-fiturnya gitu di Canva. Oke, semoga materi yang diberikan oleh Bu Pipit seperti papan tulis, presentasi game, dan lainnya bisa diterapkan di kelas ya Bapak Ibu. Oke, mungkin sekarang kita bisa mulai dengan sesi Q&A ya Bu Pipit ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom chat box ya Bapak Ibu, atau misalnya kalau mau langsung on mic bisa raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, apa ada pertanyaan nih Bapak Ibu nih? Oh, ini ada pertanyaan teknis nih Bu dari Ibu Elizabeth Ayu yang menanyakan, ketika kita sudah memberikan link Canva ke siswa, suatu saat kita mengubah atau menambah desain nih, apakah siswa memperoleh desain yang terupdate Bu Pipit? Ya, halo Ibu Elizabeth Ayu, betul sekali. Jadi nanti ketika Ibu merubah, khususnya untuk tampilan edit atau tampilan komentar atau tampilan lihat, itu nanti pasti ketika siswa refresh ya, jadi dari siswanya sendiri dia harus refresh halamannya.
Jadi nanti siswa otomatis akan mendapatkan desain yang terupdate. Oke, semoga menjawab ya Bu Elizabeth. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya oleh Bu Nisa Subchan. Apakah guru les privat atau pengajar relawan di komunitas kecil bisa daftar Canva pendidikan karena ada tulisan butuh NUPTK? Terima kasih. Gimana Bu Pipit? Terima kasih pertanyaannya Ibu Niza. Jadi memang Canva untuk pendidikan hanya untuk sekolah formal ya. Jadi untuk les privat itu tidak bisa. Untuk les privat, tutor, tentor privat-privat gitu di luar sekolah formal tidak bisa verifikasi Canva untuk pendidikan. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Junita Maufa. Bu, yang saya mau tanya, pada aplikasi Canva ada yang berbayar. Bagaimana caranya ya Bu untuk mendaftar yang berbayar? Kalau untuk aplikasi yang berbayar, untuk penggunaan pribadi ataupun untuk penggunaan bisnis ya, jadi misalkan Bapak dan Ibu punya bisnis online dan lain sebagainya, bisa silakan daftar Canva Pro, bisa dilihat tautannya sudah saya taruh di kolom chat. Oke, semoga menjawab kepada Bu Junita. Nih ada yang raise hand nih Bu, berarti ada yang mau on mic. Oleh Bu Kurnia F. Liani. Silakan Bu Kurnia. Terima kasih Bu. Saya Kurnia F. Liani dari Sumatera Barat. Begini, untuk template papan tulis ini itu sangat bagus sekali, apalagi ini sangat baru untuk saya. Dan di sini mungkin agak pergi kemana gitu untuk pertanyaannya. Karena saat ini saya waktu pembelajaran yaitu fokus ke komik strip. Jadi di sini dalam proses pembelajarannya yang ingin saya tanyakan, ada tidak untuk webinar tentang komik? Karena untuk infonya di Facebook saya tidak bisa memasuki, karena saya cuma ada medsos Instagram saja. Ada tidak ya Bu? Terima kasih pertanyaannya Ibu Kurnia. Saran saya kan kalau punya akun Instagram kan wajib punya akun Facebook ya Bu Kurnia. Jadi akun Facebooknya silakan diaktifkan. Nah ini untuk komik semuanya sudah ada nih. Nah, udah keren banget nih kemarin. Nah pelatihan membuat komik bahan ajar. Tinggal diklik di sini, ditonton ulang rekaman webinarnya. Kalau mau bertanya atau komentar, panduannya semua ada di sini. Gitu. Jadi silakan nanti bergabung di grup Facebook ya, Ibu Kurnia. Iya ya, terima kasih. Karena saya kemarin ketinggalan, Mbak. Ada kemarin infonya di Instagram. Terima kasih. Terima kasih. Bisa ditonton rekamannya, jangan khawatir. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kurnia atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya oleh Bu Vivin Indriana yang bertanya, apakah semua elemen dan template di Canva Pro bisa digunakan atau ada yang berbayar? Jadi ini Bu Vivin pertanyaannya lebih tentang pengertian kan akun-akun Canva ya. Jadi kalau memang untuk pendidikan, kepentingan pendidikan silakan gunakan Canva untuk pendidikan. Tapi kalau untuk pribadi, untuk bisnis, untuk marketing, sosial media, silakan gunakan ya yang Canva Pro. Namanya saja Canva Pro, kalau sudah diklik tautan yang sudah saya bagikan yaitu Canva Pro berbayar. Sebulannya berapa? Silakan dikunjungi ya halaman Canva Pro tersebut. Jadi semuanya berbayar. Dan memang Canva Pro silakan digunakan untuk kepentingan bisnis, kepentingan pribadi gitu ya. Langganan berbayar, semua informasi ada di sini. Yang Canva gratis ya berarti hanya akses ke 250.000 template gratis dan lain sebagainya. Untuk Canva untuk pendidikan ya semuanya dapat akses, tapi hanya boleh digunakan untuk pendidikan. Jadi memang untuk belajar mengajar di kelas. Oke, terima kasih Bu Vivin dan Bu Pipit atas jawabannya. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bu Eka Nurhayati yang bertanya, saya baru mengenal Canva pendidikan. Bagaimana cara kita untuk lebih kreatif dalam pembuatan Canva pendidikan ketika tahap awal karena saya baru pertama kali mengikuti.
Nah, seperti saya sampaikan di depan, silakan gunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ATM-nya bisa ATM dari template-template yang sudah ada di Canva. Tadi kan misalkan, oh saya pengen bikin poster deh, bikin poster dulu yang gampang gitu ya. Kita coba cari nih poster pendidikan. Ya, poster ruang kelas tinggal cari template-templatenya, modifikasi, sesuaikan tulisannya dengan yang ingin Ibu sampaikan gitu ya. Atau juga bisa tadi di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia, semua Bapak dan Ibu guru seluruh Nusantara, mereka sudah berbagi desain-desain mereka. Nih, jadi semua bisa nih. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa terinspirasi, oh si Ibu ini di sekolah ini bikin contoh ya, ini bikin perangkat ajar, link ke sana sini, contoh ini tadi link RPP dan lain sebagainya. Terus ini ada dari Ibu Muspira Mukhlis, contohnya beliau juga membuat ini langsung nih setelah webinar kemarin papan tulis, beliau langsung membuat papan tulis versi beliau sendiri. Nih, contoh ya. Nah, ini hanya tautan lihat saja. Contohnya job application letter. Ini contoh tadi ide aktivitas dengan siswa. Jadi dengan bergabung di komunitas, Bapak dan Ibu akan mendapatkan inspirasi gitu ya. Jadi bisa saling berbagi. Oke deh. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih Bu Pipit oleh Bu Isdianti Roselini yang bertanya, untuk Canva biasa dan Pro apakah ada template untuk presentasi tadi atau hanya ada di Canva pendidikan ya? Hanya ada di Canva untuk pendidikan ya. Jadi semua dokumen-dokumen atau template-template Canva untuk pendidikan, kalau Ibu lihat di beranda, misalkan ini dengan di beranda Canva untuk pendidikan dengan beranda Canva pun akan berbeda. Jadi kalau Canva untuk pendidikan ya memang udah dikasih tahu nih, oh presentasi pendidikan, video pendidikan, bahkan buku pedoman untuk guru. Tapi kalau Canva Pro hal-hal ini nggak akan muncul karena pasti pengguna Canva Pro ya untuk pribadi, untuk sosial media ataupun untuk bisnis online. Oke, apa Bapak Ibu ada pertanyaan lain nih? Ada pertanyaan lagi atau tidak nih? Bisa langsung diberikan di kolom chat di bawah atau raise hand kalau misalnya ingin melakukan on mic. Bagaimana Bapak Ibu? Apa ada pertanyaan lagi nih? Ya, Mbak Nesa, saya raise hand. Warnanya Oh, kuning iya. jadi nggak kelihatan kayaknya. Oh iya, Mata saya silakan Pak Surahmin. Baik, terima kasih Mbak Nesa dan terima kasih kesempatannya Mbak Pipit juga. Alhamdulillah bisa menyapa langsung. Baik, Mbak Pipit, kemarin kan pengalaman saya mengajar ini, saya salah satu guru SD. Nah, kemarin pada hari Sabtu di jadwal pembelajaran kami, jadi di hari Sabtu itu saya mengisi tentang pengembangan diri. Nah, jadi pengembangan diri itu maksudnya saya di situ, saya mau apain ini kira-kira pengembangan diri, apa yang saya munculkan dan saya mau kolaborasi dengan siswa. Nah, sebelumnya kan awalnya sudah pernah latihan pembuatan Canva. Nah, jadi di situ ada seperti yang sudah Mbak Pipit tadi jelaskan terkait tentang apa namanya tadi ya, hewan bertelur. Yang tadi itu cari elemen hewan bertelur tadi itu. Nah, di situ agak merasa kebingungan sih bagi saya terkait tentang begitu saya sudah bagikan ke siswa, di situ ada beberapa siswa yang bisa connect dengan kami dan bahkan juga siswa yang tidak bisa masuk dan tidak bisa mengakses Canva tersebut. Apakah ini dipengaruhi oleh akun pribadi dengan akun belajar ID atau seperti apa? Dan bagaimana caranya triknya kita lagi itu mengunci atau tidak membuka kunci tadi itu tentang supaya siswanya kita tadi itu tidak dia main coret-coretan dan main asal klik-klik dan klikan gitu. Nah, karena saya kemarin itu saya mohon penjelasannya Mbak Pipit. Oh, masih mute-nya Bu Pipit. Ya, terima kasih Pak Surahmin. Ada dua kemungkinan ya. Jadi, satu, koneksi internet.
ya. 2, jumlah maksimal. Jadi maksimal yang bisa berkolaborasi di satu desain. Jadi kan sekarang kalau saya mau bagikan, kalau tadi kita mau main game gitu ya, mau bagikan yang ini, yang draft yang ini, saya bisa aja. Tapi jumlah kita ada 94, udah pasti nanti rebutan, heboh gitu kan. Karena yang bisa maksimal berkolaborasi di satu waktu hanya 50. Jadi makanya kenapa tadi ada siswa yang terlempar gitu kan, kayak mau ikut Zoom tapi Zoom-nya kuotanya cuma 100, ya yang 101 kelempar gitu. Jadi ada 2 kemungkinan tersebut gitu, Pak Surahmin. Bagaimana Pak Surahmin? Oh, Apa baik. terjawab? Baik. Ya, terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih sekali informasinya, pencerahannya. Makasih banget. Ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di chat ada yang bertanya, Pak Jatmiko Yudhistira. Selamat malam Bu, saya Jatmiko Yudhistira dari guru SMA Muhammadiyah 16 Jakarta. Izin tanya Bu, terkait metode tadi. Untuk jenjang SMA biasanya itu yang menonjol dari desain tersebut dari segi animasi atau dari segi warna ya Bu? Maksudnya menonjol apa nih? Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana cara untuk meningkatkan niat belajar siswa, ya semuanya semuanya berpengaruh ya, dari segi warna, dari segi animasi. Jangan terus mentang-mentang udah SMA, udah makin tua, ya udahlah ini elemen A kayak gini tuh udah terlalu berwarna-warni. Anak-anak SMA mah kasih aja elemen biasa lah gitu ya, enggak gitu ya. Jadi tentu saja usia apapun, kalau pembelajarannya menarik, visualnya menarik, itu pasti hasil belajarnya juga hasil belajarnya akan lebih optimal, Pak. Jadi jangan dibedakan anak SMA warnanya abu-abu aja deh, hitam-hitam aja, enggak ya. Jadi dari segi warna, dari segi grafis ya tetap aja balance. Cuman bedanya apa? Bedanya itu tadi, kalau misalkan nih presentasi ini, kira-kira presentasi ini kalau kita kasih ke anak SD, bingung nggak mereka? Bingung, karena tulisannya kecil-kecil, terlalu banyak tulisannya. Mereka kan butuh waktu untuk untuk mencerna informasinya ini apa. Nah, kalau untuk anak SD, kita mau cari presentasi pendidikan ya, yang untuk anak SD, klik di sini. Ini pasti ada banyak yang muncul, khususnya yang buat anak-anak tadi kalau nggak salah. Nah, contoh yang human body, ini gambarnya kan anak-anak ya. Kita klik, kita lihat perbedaannya. Disordered, nah ini kelihatan nih, four corners, kelihatan ya, ini buat anak-anak kelas bawah gitu. Nih, human and body. Fun fact, ininya pun gambar karakternya pun ke karakter anak-anak. Terus yang ini disordered, nih, ini contoh dia main game nih. Nih, pizza atau cake gitu ya. Nah, ini pastinya untuk anak-anak, bukan untuk anak SMA. Karena untuk anak SMA kayak, wah ini childish banget template-nya gitu ya. Seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya Pak Jatmiko. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Subarka. Maaf Bu, saya mau nanya. Saya guru baru dan belum dimasukkan ke Dapodik, sehingga tidak punya akun belajar.id. Nah, apakah saya tetap bisa bikin akun Canva pendidikan dengan email lain? Pak Muhammad Surbarka, jadi silakan tetap aktifasi Belajar ID ya, karena Canva sudah bekerja sama dengan Belajar ID. Silakan minta tim IT sekolah untuk aktivasi Belajar ID. Nah, nanti mungkin jelasnya gimana lebih lanjut gitu ya tentang Belajar ID. Kalau tadi kita ke halaman yang Belajar ID itu sudah ada bantuan nih. Nah, di sini kalau kita ke halaman sini, ke halaman belajar.id, nah, harusnya sudah ada halaman untuk bantuan di sini gitu ya. Nanti mungkin penjelasan lebih detailnya saya bantu di grup Facebook ya, terkait integrasi yang ini dengan Belajar ID. Jadi memang wajib Pak untuk pakai Belajar ID, silakan minta bantuan gitu ya dari tim IT sekolah. Oke. Semoga menjawab ya Pak Muhammad Subarka.
kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Nah, dari Pak Bu Kori. Bu, apakah siswa harus punya akun Canva juga untuk bisa mengakses Canva yang kita bagikan? Betul, harus ya. Jadi nggak mungkin kalau misal sama halnya dengan akun Google, kalau kita Bapak dan Ibu mengajar di Google Classroom, apakah siswa harus punya akses ke Google Classroom tersebut, harus punya akun Google? Iya, jadi siswa harus punya akun Canva. Tapi kalau Bapak dan Ibu hanya ingin mereka untuk melihat saja, tidak edit, tidak komentar, tidak ditambahkan ke kelas Bapak dan Ibu, kalau cuma melihat desain itu cukup, nggak perlu login atau nggak perlu masuk ke akun Canva bisa. Jadi misalkan tadi ini desain yang ini saya bagikan ke Bapak dan Ibu dengan tautan lihat gitu ya, semuanya bisa melihat meskipun tidak masuk atau tidak punya akun Canva, cuma bisa lihat aja. Oke deh, semoga menjawab ya Pak Bukhari. Oke, maaf Bu, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Bu Anissa yang menanyakan, kemarin saya sudah coba login Canva Edukasi dengan akun belajar.id. Kemudian muncul tawaran gabung ke tim Canva SD. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah dengan akun belajar.id Canva saya sudah otomatis free atau Ya, terima dan kasih bagaimana dengan pertanyaannya. tingkat Terima yang kasih saya ikut pertanyaannya. join? Iya, jadi pertanyaan bagus sekali Bu Anissa. Yang pertama, apakah terus kalau saya bikin akun Canva dengan Belajar ID otomatis Canva untuk pendidikan? Enggak, Ibu tetap harus verifikasi dulu. Jadi silakan verifikasi sesuai tadi yang sudah saya sampaikan. Terus tadi kan ketika sudah membuat akun Canva, ada muncul nih mau bergabung ke tim gitu ya. Nah, pastikan dulu itu tim memang tim sekolah Ibu atau bukan. Jadi kalau itu bukan tim SD-nya Ibu, ya jangan bergabung ya. Karena kalau Ibu bergabung, Ibu hanya bergabung menjadi siswa. Tapi kalau Ibu muncul ajakan, misalkan dari SD Negeri 1 Tangerang misalkan, oh udah muncul nih sekolah saya, boleh diklik, lalu habis itu bilang ke adminnya, yang mana tentu saja karena itu sekolah Ibu, Ibu pasti kenal sama admin ya kan. Contohnya, oh adminnya ibu guru siapa atau IT siapa. Sampaikan ke adminnya, oh saya baru gabung nih di kelas, jadikan saya akses sebagai guru. Karena akses sebagai guru dan akses sebagai siswa itu berbeda. Jadi kalau ibu hanya masuk sebagai siswa, ibu ya udah cuma bisa bikin desain, tidak bisa tidak bisa membagikan desain ke siswa gitu ya, dan bahkan bisa jadi ada limitasi-limitasi yang lain. Tahu-tahu timnya dihapus ya hilang semua. Tapi kalau ibu jadi guru, ibu bisa menambahkan siswa, bikin kelas sendiri, bikin grup sendiri, lalu bisa juga integrasi ke Google Classroom ataupun LMS yang lain gitu ya. Jadi hanya karena muncul tawaran untuk gabung ke tim, perhatikan ini tim siapa ya? Ini tim saya punya sekolah saya beneran atau bukan? Kalau bukan, jangan bergabung. Karena ketika sudah bergabung di tim, kita nggak bisa cabut sendiri, harus dikeluarkan gitu ya. Jadi usahakan satu guru, satu akun. Jadi satu guru ya memang punya akun sebagai guru. Dan kembali lagi karena ini gratis dan sudah dimudahkan dengan Belajar ID, verifikasi dengan kalau tadi belum punya PTK bisa verifikasi dengan kartu PGRI atau IGI. Jadi silakan diklaim ya Canva untuk pendidikannya. Oke deh. Terima kasih Bu Pipit atas jawabannya. Dan terima kasih nih Bapak Ibu atas pertanyaannya yang sudah diberikan. Tapi karena waktu kita udah habis, jadi itu jadi pertanyaan terakhir kita ya Bapak Ibu. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi nih, Bu Pipit nih bisa ditanyakan di mana nih Bu? Ke Ibu. Silakan di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan bergabung di situ. Untuk yang sudah mengajukan permintaan anggota, pastikan pertanyaan keanggotaannya dijawab semua biar bisa langsung saya terima bahwa Bapak dan Ibu memang dari webinar malam ini. Satu guru, satu
Oke, jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi bisa langsung di komentar di komunitas Facebook Canva ya Bapak Ibu yang sudah dikirimkan linknya tadi. Oke deh. Nah, sekarang kita masuk ke Mohon sesi. dijawab ya pertanyaan keanggotaannya ya Bapak Ibu. Saya lihat ini udah ada banyak beberapa tapi belum ada menjawab pertanyaan keanggotaannya. Boleh nanti dicek lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Pipit. Oke, kita masuk ke sesi terakhir kita ya Bapak Ibu, yaitu sesi foto bersama. Nah, ayo nih Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu untuk kita melakukan sesi foto bersama. Oke, ditunggu nih Bapak Ibu. Oke, saya mulai foto ya Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Masuk ke halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir ya. 1, 2, 3. Oke deh Bapak Ibu. Sudah saya foto semuanya ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah on cam. Oke, saya lanjut aja nih. Sebelum mengakhiri acara ini, saya ingin memberikan beberapa informasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Izin share screen. Apa sudah terlihat nih Bapak Ibu share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah, sebelum mengakhiri acara kami hari ini, saya punya sedikit pengumuman. Nah, yang pertama saya ingin ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 4JP atau 4 jam pelajaran. Dan untuk mendapatkan sertifikat 4JP ini, Bapak Ibu harus mengikuti syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan presensi secara manual dan harap mengisi data diri melalui bit.ly/absensi kelas. Dan link ini akan ditutup otomatis pukul 10 malam. Dan yang kedua, wajib berpartisipasi secara aktif dalam mengerjakan setiap kegiatan ataupun menanyakan pertanyaan di kolom chat. Yang ketiga, mengisi survei pengajar belajar. Oke, mari kita lanjut. Nah, berikut merupakan link presensi untuk workshop hari ini. Mohon bisa di screenshot dulu Bapak Ibu sehingga tidak lupa linknya, dan linknya juga akan dibagikan oleh panitia di kolom chat, jadi bisa langsung klik di link yang ada di kolom chat. Tapi kami mohon untuk tidak menyebarkan link ini ke WhatsApp grup lainnya. Untuk selanjutnya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu jika ada kelewat dalam workshop hari ini, karena workshop hari ini direkam dan rekaman tersebut akan kami berikan di akhir survei workshop hari ini. Jadi tunggu sampai akhir ya Pak Bu, karena kami akan membagikan link survei sedikit lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui info-info lebih lanjut dari kami, Bapak Ibu bisa langsung bergabung di grup WhatsApp komunitas pengajar belajar melalui link ini, bit.ly/whatsappgroup-pb, atau juga bisa menggunakan QR Code yang ada di layar. Lalu Bapak Ibu juga bisa nih follow kami di Facebook page kami, karena kami akan sering mengunggah informasi-informasi terkait workshop selanjutnya di bit.ly/Facebook-YGMB. Nah, kami juga memiliki platform kelas nih Bapak Ibu. Jadi kelas adalah platform belajar yang ditujukan untuk guru IT. Tujuannya adalah untuk mengajar kurikulum terbaru tanpa harus bergantung kepada jaringan internet. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ngecek melalui link yang ada di bawah ini.
Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop pengajar belajar lagi, pas banget nih. Minggu ini akan ada workshop lagi berjudul Mengenal Ragam Inovasi Pembelajaran untuk Menciptakan Suasana Belajar Menjadi Asik dan Kreatif yang akan diselenggarakan tanggal 17 September jam 9 sampai 11 pagi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop ini bisa langsung daftar di bit.ly/pb-17 Sep 2022. Nah, yuk untuk membantu kualitas pengajar belajar ke depannya, Bapak Ibu bisa dapat mengisi survei kami di bit.ly/survey-sep22. Yuk, Bapak Ibu bisa screenshot terlebih dahulu biar tidak lupa linknya ya Bapak Ibu. Atau menggunakan link yang sudah diberikan di kolom chat ya Bapak Ibu, sudah diberikan oleh panitia. Dan rekaman akan kami bagikan di akhir survei ini. Jadi Bapak Ibu silakan diisi, lalu bisa menonton rekaman ulang workshop ini. Oke, demikianlah Bapak Ibu acara yang kami selenggarakan kali ini telah berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Pipit karena sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi pembicara di workshop pengajar belajar hari ini. Dan terima kasih juga kepada Canva yang sudah mau bekerja sama dengan pengajar belajar. Saya juga sebagai perwakilan pengajar belajar ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di workshop hari ini. Kami juga memohon kesediaannya Bapak Ibu untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi di workshop selanjutnya. Sekian workshop hari ini, sampai jumpa di acara berikutnya Bapak Ibu Guru. Terima kasih dan sampai jumpa kembali Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Rina nih dia jelas